Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari linier, di mana nanti kita akan lebih banyak setelah belajar tentang fungsi linier, kita akan lebih membahas terkait dengan bagaimana penerapan fungsi linier ini dalam matematika. Jadi sebelum kita memahami tentang aplikasi dari linier atau fungsi dari linier, kita belajar dulu tentang dari sebuah pengertian beberapa poin-poin penting dalam fungsi linier, di mana fungsi merupakan hubungan matematis antara suatu variabel dengan variabel lainnya, yang mana pembentuk fungsi tersebut terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Sebagian besar dalam matematika ekonomi, ketika berbicara tentang fungsi linier, bisa juga kita artikan bagaimana cara menaksir ketika harga suatu barang itu sekian dan berapa y-nya. Misalkan harga barang itu 6.000, berapa pendapatan penjualan atau pembelian suatu barang dan jasa, itu dari yang namanya fungsi dari linier. Atau sebaliknya, ketika kita berbicara tentang ketika penjualannya sekian, harga suatu barang itu 6.000, berapa jumlah barang yang diminta oleh konsumen atau yang dibeli oleh konsumen, itu dari pengertian dari fungsi linier. Yang kedua, berbicara tentang variabel. Variabel adalah unsur yang sifatnya berubah-ubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya, yakni ada dua variabel yang biasa kita sebut sebagai variabel bebas dan juga ada variabel terikat. Variabel bebas itu sering disimbolkan dengan variabel x, sedangkan variabel terikat itu sering disimbolkan dengan variabel y. Jadi kalau misalnya variabel bebas itu x, sedangkan variabel terikat itu adalah y. Itu dari variabel. Kalau nanti kita melakukan penelitian juga pasti menemukan variabel x dan variabel y. Selanjutnya, koefisien adalah bilangan angka yang diletakkan tepat di depan suatu variabel terkait dengan variabel yang dicari. Kalau misalkan ada 4x berarti koefisiennya adalah 4. Itu yang dimaksud sebagai koefisien. Sedangkan konstanta sifatnya adalah tetap dan tidak terkait dengan suatu variabel apapun. Misalkan y sama dengan 4 plus 2x misalkan. Berarti konstantanya adalah 4, sedangkan koefisiennya adalah 2x-nya adalah variabel x. Atau juga disebut sebagai variabel bebas. Y-nya ini adalah variabel terikat. Itu yang dimaksud sebagai dari beberapa pengertian yang ini yang dimaksud sebagai fungsi linier. Selanjutnya, dalam fungsi linier itu sering kita mengenal ada beberapa kategori. Yang pertama adalah biasa disebut sebagai koordinat lereng, yang ini, yaitu rumus yang kita gunakan adalah y min y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Y itu adalah y atau harga, sedangkan y1 itu adalah harga pertama, dan m itu adalah kemiringan atau biasa juga disebut sebagai disimbolkan dengan b. Dalam beberapa buku-buku itu bisa juga disebut sebagai atau disimbolkan dengan b kemiringan. X adalah harga x, sedangkan x1 adalah harga x1. Yang kedua adalah penggal lereng. Jadi penggal lereng, rumus yang digunakan adalah y sama dengan a plus bx. Jadi y itu adalah variabel y atau variabel terikat, a itu adalah konstanta, sedangkan b itu adalah koefisien, dan x itu adalah variabel dari x tersebut. Yang selanjutnya adalah Dwi penggal, rumus yang digunakan adalah y
sama dengan A min A dibagi C kali X. Itu. Sedangkan yang selanjutnya adalah dari koordinat atau juga disebut sebagai metode dua titik, di mana metode dua titik ini adalah Y min 1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Ini rumus untuk mencari fungsi dari linier. Kita tadi sudah belajar tentang fungsi variabel, koefisien, dan konstanta. Kita contoh misalkan. Ini adalah contoh dari yang namanya koordinat lereng. Jadi koordinat A, contohnya adalah koordinat A memiliki titik 8, 6 dengan kemiringan atau B dan M, garisnya adalah sehingga garisnya adalah 1, maksudnya kemiringannya adalah 1. Kemiringannya adalah 1. Kemiringnya adalah 1 sehingga jika dibuat persamaan linearnya adalah diketahui diket itu adalah diketahui X1 sama dengan 8. Sedangkan Y1 adalah 6 dengan kemiringan adalah 1. Sehingga penyelesaian yang digunakan adalah Y, ini rumusnya adalah koordinat lereng. Y sama dengan dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini rumusnya. Jadi Y dikurang Y1 sama dengan N dikali X dikurang X1. Sehingga Y dikurang 6. 6 nya dapatnya dari mana? Dari Y1 yaitu 6. Sedangkan sama dengan 1. 1 nya dapatnya dari mana? Dari B atau N nya ini. Simbolnya itu yang tadi itu saya jelaskan. Ada juga dalam beberapa buku disimbolkan dengan M. Ada juga dalam beberapa buku itu disimbolkan dengan B. Dikali X dikurang 8. 8 nya dapat dari mana? Dari X1. X1 sama dengan 8. Jadi ini X1, yang ini adalah X Y1 begitu. Sehingga Y dikurang 6 sama dengan 1 kali X. 1 kali X dapatnya dari mana? Dari 1 kali X. Dari ini. Dikurang 8. 8 dapatnya dari mana? Dari 1 dikurang dari 1 dikali min 8. Sehingga Y sama dengan 1X dikurang 8 plus ditambah 6. 6 nya dapat dari mana? Dari ini, karena pindah ruas jadi plus. Sehingga Y sama dengan 1X min 2. Atau juga ketika kita tulis balik berarti Y sama dengan min 2X plus 1X. Ketika yang kita ketahui adalah titik A atau X1 Y dengan kemiringannya, maka yang kita gunakan, rumus yang kita gunakan adalah koordinat lereng. Misalkan ini tugas ya buat kawan-kawan, tugasnya adalah koordinat A memiliki titik, ini kan sama, soalnya sama, hampir sama, tinggal kawan-kawan samakan sesuai dengan soalnya. Koordinat A memiliki titik 8000 dan angka yang B atau yang X1 sama dengan 8000, sedangkan Y2 nya adalah 7004. 4 angka setelah NIM kalian. Jadi kalau misalnya NIM kalian adalah 1230 7004, berarti 4 angka setelah atau 4 angka akhir itu yaitu nilai dari Y1. Jadi X1 adalah ini, Y1 nya adalah 7004 dengan kemiringan, titik kemiringan atau B nya sama dengan 2. M atau B nya adalah 2. Yang kalian gunakan rumusnya adalah ini. Jadi ketika nilai X nya
ketika nilai X-nya adalah X1-nya adalah 8.000, ketika nilai Y1-nya adalah 7.000, berapa persamaan linearnya? Itu yang kalian cari. Jadi perhatikan bahwa nilai Y1-nya didapat dari nilai NIM kalian, yaitu nomor angka 4 terakhir atau 4 terakhir dari NIM kalian, atau dari 7004 biasanya sama, hanya beberapa nilai saja yang berbeda dari seluruh NIM mahasiswa. Jadi X1 adalah 8.000, sedangkan Y1-nya dapatnya dari 4 angka terakhir dari NIM kalian. Yang diminta adalah persamaan linearnya, seperti model yang ini. Jadi modelnya nanti ketika misalkan sudah diselesaikan oleh kawan-kawan, hasilnya begini nanti. Silakan nanti disesuaikan dengan NIM kalian. Kita lanjut. Yang kedua adalah penggal lereng. Penggal lereng, rumus yang kita gunakan adalah Y sama dengan A plus BX. Metode ini merupakan metode dalam mencari persamaan ini dari dua variabel, yakni variabel X dan variabel Y, atau variabel X itu adalah variabel bebas, sedangkan variabel Y adalah variabel terikat, dengan cara penggal, yakni penggal pada salah satu sumbu dan kemiringan garis yang memenuhi persamaan, di mana Y sama dengan variabel terikat, A itu adalah konstanta, B itu adalah kemiringan atau koefisien, sedangkan X itu adalah variabel X atau variabel bebas. Contoh misalkan, contohnya adalah penggal dan kemiringan garis adalah Y sama dengan fungsi dari X. Jadi Y itu, besaran Y itu merupakan fungsi dari X. Y itu besarannya dipengaruhi oleh faktor X, bahasa sederhananya begitu. Jadi Y itu akan naik atau turun dipengaruhi oleh faktor X, merupakan dari 6 dan 4, sehingga jika dibuat persamaan dalam bentuk penggal lereng adalah Y sama dengan 6 plus 4X. Jadi begitu. Itu kalau misalkan ini, bagaimana kalau misalkan Y sama dengan 6 plus 4X? Kalau misalkan X nya 2, bagaimana? Dia akan berubah, Y nya akan berubah. Selanjutnya kita contoh sekaligus tugas buat kawan-kawan, dimana penggal lerengnya contohnya adalah Y sama dengan 3 plus 2X, dimana X nya adalah yang ini, sedangkan Y nya adalah ini. Contoh yang pertama, ketika Y sama dengan 3 plus 2X, yakni jika X sama dengan 0, maka Y nya adalah 3. Dapat dari mana 3 nya adalah Y sama dengan 3 plus 2 kali 0, karena X nya 0 maka dikali 0, 2 nya dikali 0 sama dengan Y sama dengan 3. Yang selanjutnya, ketika X nya 1, yang ini, maka Y sama dengan 0. Y sama dengan 3 plus 2X kali 1. 1 dapatnya di mana? Dari X sama dengan 1. Sehingga Y sama dengan 5. 5 dapatnya dari mana? Dari 3 plus 2. 2 karena 2 kali 1, sehingga Y sama dengan 0. Yang selanjutnya adalah ketika Y sama dengan 3 plus 2X, jika Y sama dengan 0, maka 0 plus sama dengan 3 plus 2X sama dengan, selanjutnya adalah pindah ruas, berarti min 2X, karena kenapa min 2X? Karena pindah ruas 2X, jadi min 2X sama dengan 3, sehingga X sama dengan 3 dibagi min 2, sehingga X nya sama dengan min berapa? 1,5, bukan min 0,15 tapi 1,5. Ini maksudnya 1,5 hasilnya. Tugasnya bagi kawan-kawan adalah ketika misalkan X nya Y nya 5,
Y-nya adalah 5, Y-nya ada 5, X-nya berapa? Yang ditanya adalah X-nya, yang tanda tanya ini. Ketika misalkan X-nya adalah 8, berapa Y-nya? Ketika misalkan X-nya adalah 10, yang ini, Y-nya berapa? Ketika misalkan X-nya adalah 30, berapa Y-nya? Ini yang kalian cari menggunakan persamaan yang ini. Persamaan ini. Metodenya seperti ini. Metodenya adalah seperti ini. Yang bisa kawan-kawan gunakan. Ini tugas. Selanjutnya adalah dui penggal. Dui penggal merupakan salah satu metode untuk persamaan linier, di mana rumus yang digunakan adalah A min A dibagi C kali X. Persamaan linear yang dibentuk dengan penggal garis pada masing-masing sumbu, di mana sumbu vertikal ketika variabel X 0 dan sumbu horizontal atau variabel Y adalah 0. Jika garis penggal pada sumbu vertikal adalah A dan penggal horizontal adalah C. Jadi A itu adalah yang ke atas, yang ini yang namanya koordinat A nya atau garis vertikal, sedangkan ini adalah horizontal, berarti ini C, ini A, maksudnya begitu. Contohnya, penggal garis pada sumbu vertikal adalah 4 dan penggal garis pada sumbu horizontal adalah min 8. Maka jika dituliskan dalam persamaan dui penggalnya adalah diketahui A sama dengan 4, C sama dengan min 8, sehingga ketika menggunakan rumus ini yang didapat adalah ini, Y sama dengan 4. 4 nya dapat dari mana? Dari A nya ini, yaitu A nya adalah 4, min 4 nya adalah A nya yang ini, sedangkan min 8 dapatnya dari C, sehingga yang didapat adalah 4 plus 0 5x. Dapatnya dari mana? Yaitu 4 turunkan ke bawah plus 05 dapatnya adalah min 4 bagi min berapa? Min 8 adalah 2. Habis itu tinggal dikali 2 kali x gitu. Itu dapatnya 4 dibagi 8 adalah 0,2. 4 dibagi 8 adalah 0,2. Min ketemu min adalah plus, sehingga dapatnya adalah persamaan linear yang ketika menggunakan dui penggal adalah 4 plus 0,5x. Kan sama. Kalau misalkan X nya 6 berapa? Kalau misalkan X nya 6, misalkan kalau X nya 6, berarti tinggal Y sama dengan 4 plus 0,5 kali 6. Berarti kalau misalnya 0,5 kali 6 adalah 3, sehingga Y sama dengan 3 tambah 4 adalah 7, berarti Y nya adalah 7. Itu tugas kalian adalah untuk yang dui penggal adalah ketika A nya A sama dengan 9, C nya itu misalkan min 2. Carilah persamaan linear dengan menggunakan dui penggalnya. Jadi kalau misalkan A nya adalah 9 dan C nya yang horizontal adalah min 2, berapa persamaan linearnya? Kalian cari yang ini. Jadi persamaan linearnya berapa? Sama, metodenya sama dengan menggunakan yang ini. Silakan nanti kalian cari. Yang seterusnya, misalkan contoh Y, persamaan linearnya adalah Y sama dengan 15 min 2x. Dari garis di atas adalah sebesar min 2, gradien di atas adalah min 2. Jadi gradien atau kemiringannya adalah 2, koefisiennya adalah min 2. Artinya bahwa jika variabel X independen mengalami kenaikan sebesar 1 unit, maka akan menurunkan 2 unit terhadap variabel Y, atau yang lebih sederhana, jika variabel X adalah merupakan harga,
dan variabel Y adalah daya beli, maka dapat diartikan jika harga mengalami kenaikan sebesar 200.000, maka akan menurunkan daya beli. Kita contoh misalkan 15 min 2x. Kalau x nya misalkan 1, berapa misalkan 15 min x nya adalah 1 ya, berarti kan 2 kali 1 sama dengan 2, berarti Y sama dengan 15 kurang 2 berarti kan 3 kalau penjualannya adalah 1. Bagaimana kalau penjualannya 2? Kita cek kalau penjualannya 2 berapa, apakah dia makin turun atau tidak. Kalau yang awalnya kan 13, kalau misalkan dia menjadi kalau misalkan yang tadi variabel x nya adalah 1, hasilnya adalah 13. Kalau misalkan variabel x nya 3, bagaimana? Berarti variabel x nya 3, berarti 15 min 2 kali 3. Berarti kalau misalkan harganya 3, apa pengaruhnya terhadap daya beli? Misalkan Y nya adalah Y, misalkan di sini ya, berarti 15 dikurang 2 kali 3 adalah 6, sehingga Y sama dengan 15 kurang 6 adalah 9. Dia, kalau misalkan harganya makin tinggi, dia akan mempengaruhi terhadap daya beli. Semakin tinggi harga suatu barang, maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Ketika harga suatu barang itu semakin meningkat, maka daya beli masyarakat itu terhadap suatu barang itu semakin berkurang. Itu yang dimaksud sebagai hubungan dari linier ketika hubungannya adalah negatif atau berlawanan arah. Itu. Terus hubungan ekonomi antara pendapatan seseorang dengan konsumsinya yang dinyatakan dalam bentuk Y adalah fungsi C adalah fungsi dari Y, artinya konsumsi masyarakat itu dipengaruhi oleh faktor pendapatan. Kalian misalkan punya pendapatan, artinya konsumsi kalian itu misalkan hanya sekedar 2.000 dalam satu hari. Kenapa 2.000? Ya mungkin karena faktor pendapatan kalian yang kecil begitu. Dapat pula dinyatakan dengan fungsi khusus misalnya sebagai berikut. Y sama dengan 200 plus 0,3Y. Persamaan ini dengan jelas menyatakan bahwa hubungan atau pengaruh pendapatan Y terhadap konsumsi adalah positif. Artinya positif kalau misalkan X itu naik, maka Y akan naik. Itu yang dimaksud sebagai hubungan dari positif. Kalau misalkan hubungan negatif, bagaimana? Kalau hubungan negatif adalah kalau X naik, maka Y akan turun. Itu namanya hubungan dari negatif. Kita lanjut. Berapa besar pengaruhnya? Hal ini dapat dilihat dari nilai angka koefisien dari Y. Koefisien itu adalah 0,3 nya, yaitu 0,3 positif. Angka koefisien sebesar 0,3 itu memiliki arti bahwa setiap kenaikan pendapatan Y sebesar 1 unit mengakibatkan konsumsi naik meningkat sebesar 0,3 unit. Jadi fungsi umum tidak menjelaskan bagaimana dan berapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, fungsi khusus dapat menjelaskan bagaimana dan ini. Selanjutnya adalah contoh, misalkan contoh dari yang namanya fungsi persamaan ketika diketahui, di mana persamaan linear adalah 4x plus 8y sama dengan 16. Tentukanlah nilai titik potong X dan Y nya dari persamaan tersebut. Jika misalkan yang dicari adalah titik potong X, maka persyaratan Y adalah 0. Ketika yang dicari adalah nilai titik potong dari Y atau sumbu Y, maka persyaratannya X adalah 0. Kita cari yang pertama. Persamaan di atas adalah 4x plus 8y sama dengan 16. Jadi 4x
4x sama dengan 0 di sini ya. Kenapa 0? Karena 8, y-nya kan 0, jadi 8 dikali 0 sama dengan 0, sehingga sama dengan 16, sehingga x sama dengan 16 dibagi 4, jadi x-nya adalah 4 yang ini. Yang kedua, mencari y-nya. Jadi kalau nanti dalam fungsi permintaan kita mencari yang namanya bentuk kurvanya begini. Cara narik kurva atau membentuk kurva kemiringannya, gradiennya bagaimana? Ini caranya. Jadi yang kedua, ketika melihat atau mencari sumbu dari y, titik potong sumbu dari y, maka syaratnya adalah x sama dengan 0. Sehingga 8x plus 8y sama dengan 16. 8y sama dengan 16. Kenapa 8y? Karena 4x, karena x-nya adalah 0, maka 4 kali 0 sama dengan 0. Sehingga nilainya adalah 8y sama dengan 16. Sehingga y sama dengan 16 bagi 8. Jadi y sama dengan 2 ini. Ini bentuk dari yang namanya persamaan linear ketika mencari namanya titik potong sumbu dari x dan y. Selanjutnya adalah mencari titik potong sumbu x. Mencari nilai titik potong sumbu x, di mana persamaan linearnya adalah y sama dengan 6x min 7. Ketika yang dicari x, maka syaratnya y sama dengan 0, sehingga y sama dengan 6x min 7. 0 karena y-nya adalah 0, maka sama dengan 6x min 7. Kita pindah ruas, jadi min 6x sama dengan min 7, sehingga x sama dengan min 7 dibagi min 6, sehingga x sama dengan 1,16. Jadi 1,16 ini adalah sumbu titik potong x. Titik sumbu potong y sama saja ini dengan metodenya. Ini gambarlah grafik dari persamaan. Ini tugasnya, maksudnya ini tugasnya adalah ini. Jadi tugas gambarlah grafik dari persamaan jika fungsi dari linearnya adalah y sama dengan min 4x plus 6. Jadi persyaratan untuk mencari yang namanya titik potong kurva x atau sumbu x adalah y-nya sama dengan 0. Ya. Kalau misal mencari titik potong sumbu y sama dengan x-nya adalah 0. Kalau misal dibentuk ya begini nanti, ini x, ini x, ini y. Nanti bagaimana caranya? Apakah begini atau begini? Silakan dicari menggunakan rumus yang ini. Selanjutnya adalah, sehingga jika persamaan digambarkan dalam bentuk, misalkan yang ini bentuknya begini, berarti sehingga misalkan digambarkan, ini grafiknya, grafik dari tugasnya ini, grafik dari tugas ini. Sedangkan kawan-kawan cari titik y-nya. Y-nya kok bisa dapat 0,6, X-nya kok bisa dapat 1,5. Silakan dicari, pasti nilainya begini, begitu. Yang terakhir adalah dwi koordinat. Dwi koordinat adalah merupakan bentuk linear di mana x1 dan x2 itu diketahui dan y1 dan y3 itu diketahui. Ini adalah, ini x1 ya, x1 y1. Kalau yang ini adalah x2 y2, maksudnya begitu ya, bukan x min atau koma y, titik b adalah b, x1 x2. Jadi modelnya adalah di sini adalah x1 y1, sedangkan di sini adalah y1 y2, x1 x2 dan y2, begitu. Jadi rumus yang digunakan adalah ini. Jadi rumus yang digunakan adalah y min y1 dibagi y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 dikurang x1 dibagi x2 dikurang
X1. Contohnya begini. Contoh misalkan A memiliki titik koordinat 6, 8, sedangkan B adalah koordinatnya adalah 14 dan 18, sehingga persamaan dari fungsi linearnya adalah X1 adalah 6 yang ini ya, sedangkan X2 adalah 14, Y1 adalah 8, sedangkan Y2 sama dengan 18. Kalau kita menggunakan di koordinat, yaitu rumusnya begini. Kalau rumusnya yang tadi itu kan ini, rumus yang tadi itu adalah ini, yaitu Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Jadi kalau misalnya kita masukkan dalam rumus di koordinat, maka kita dapat fungsinya sebagai berikut. Jadi Y dikurang 8 dapat dari mana? Dari Y1. Y1 adalah 8 dibagi 18 adalah Y2 nya yang ini, sedangkan dikurang 8 dapatnya dari mana? Dari Y1. Terus sama dengan X dikurang 6 nya dapat dari mana? Dari titik A nya yang ini, yaitu 6 nya adalah X1 dibagi 14, X2 dikurang 6 nya dapatnya dari mana? Dari X1 atau yang sini, sehingga Y sama dengan 8 dibagi 10 dapatnya dari mana? 10 dapatnya dari 18 dikurang 8 sama dengan 10, sama dengan X dikurang 6 dibagi 8 dapatnya dari mana? Dari 14 dikurang 6. Selanjutnya adalah pengkalian silang. Dari mana pengkaliannya? Dari manapun bisa ya sebenarnya, tapi kalau yang ini saya pakai metode pengkaliannya dari yang sini, berarti 8 dikali Y ya, dikali Y min 8 X min 8, sehingga didapat 8Y dapatnya dari mana? Dari 8 dikali Y. Selanjutnya min 84 dapatnya dari mana? Dari 8 dikali 8, yaitu 64. Selanjutnya adalah yang ini, 10 dapatnya dari mana? Dari 10 kali X sama dengan 10X begitu. Selanjutnya adalah 60 dapatnya dari mana? Dari 10 dikali min 6, sehingga dapatnya 60 gitu. Saya ulang. Jadi 6Y dapatnya dari mana? 6Y dapatnya dari 8 dikali Y sama dengan 8Y. Terus min 64 dapatnya dari mana? Dari 8 dikali min 8, dapatnya adalah 64. Terus yang selanjutnya adalah pengkalian silang selanjutnya, yaitu 10X dapatnya dari mana? Dari 10 kali X. Terus min 60 dapatnya dari mana? Dari 10 dikali min 6 sama dengan 60, sehingga 8Y sama dengan 60. Kenapa 60? Karena dia pindah ruas menjadi plus 60, jadi 60 plus 10X yang ini min 60, sehingga 8Y sama dengan 64 dikurang 60 plus 10X, sehingga 8Y sama dengan 4 dapatnya dari mana? Dari 60 min 60 sama dengan 4 plus 10X, sehingga Y sama dengan 4 dibagi 8. Dapat 8 nya dari mana? Dari ini.
dari ini, 4-nya dapatnya dari ini, sedangkan 10-nya dapat dari ini, sehingga Y sama dengan 0,5. 0,5 dapatnya dari mana? Dari 4 bagi 8, 0,5 plus 0 plus 1,2x. 1,25x 1,25x dapatnya dari mana? Dari 10x dibagi 8, sehingga dapatnya Y persamaannya adalah Y sama dengan 0,5 plus 1,25x. Itu persamaan ketika mencari persamaan dengan menggunakan dua koordinat. Perhatikan bahwa persamaan dua koordinat ini ketika x1 diketahui x1-nya dan x2-nya, x1-nya dan x2 dan y1 dan y2 ketika diketahui. Itu persyaratan khususnya. Tugas ini sama dengan tugas yang digunakan ketika koordinat lereng yang pertama ya. Pada saat harga beras misalkan 10.000, yang diminta adalah 400 kg. Tetapi pada saat harga beras, bukan besar ini ya, tapi beras naik sebesar 4 angka NIM dari akhir. Kalau misalkan NIM kalian itu adalah misalkan ini, kalau misalkan NIM-nya adalah 1230704, berarti yang kalian ambil berarti nilainya atau harga berasnya ketika 7 NIM kalian kan, NIM kalian misalkan 1230774, berarti yang diambil adalah yang ini. Ketika harganya naik misalkan 7.400, yang diminta atau beras yang diminta itu sebesar 150 kg. Dari soal tersebut tentukanlah persamaan linear garis lurusnya. Itu ya. Kalau misalnya NIM-nya kalian misalkan di belakangnya 5, berarti ketika harganya 7.005, jumlah barang yang diminta adalah 150 kilogram. Diketahui X-nya adalah 1000, Y1-nya adalah 400, sedangkan Y2-nya itu adalah nilai dari 4 angka terakhir NIM kalian. Kalau misalnya 4 angka nilai NIM kalian misalkan adalah 7.015, berarti ketika harga 7.015 yang diminta adalah 150 kg. Yang ditanyakan adalah tentukanlah persamaan linearnya atau garis linearnya. Itu tugasnya. Itu saja mungkin pertemuan hari ini. Ketika kawan-kawan belum paham, nanti tinggal di chat di grup. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemahaman yang luar biasa, karena ini berkaitan nanti tentang fungsi dari permintaan, fungsi dari penawaran, dan fungsi dari yang namanya keseimbangan pasar. Jadi itu tugas nanti kawan-kawan rangkum, nanti dikumpulkan setelah kita masuk nanti. Mudah-mudahan kita sehat semua, dan sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan nanti tinggal dikoordinasikan lewat grup. Itu saja mungkin pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.